Shalom Aleihim, sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Senang rasanya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun saudara ada, sekalipun melalui video ini. Baik saudara-saudara sekalian, malam hari ini di dalam ibadah sabat kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang akan berbicara tentang makanan kosher. Haruskah kita taat? Nah saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan perjalanan iman percaya kita, sejak kita dibawa Bapak Yahweh masuk ke akar iman kita yang lebih dalam sekarang ini, sedikit demi sedikit kita diajak oleh Bapak Yahweh belajar untuk taat kepada Torah Elohim. Dan satu di antara ketaatan yang sedang kita jalani sekarang adalah ketaatan soal makanan kosher, yaitu makanan yang layak untuk kita makan atau makanan yang layak untuk kita konsumsi, dan makanan yang saya katakan yang selayaknya kita makan atau kita konsumsi. Nah tetapi seperti kita ketahui, banyak orang yang belum melakukan pola makan kosher yang sesuai dengan Torah ini. Bahkan dari kalangan orang-orang yang juga menyembah Bapak Yahweh, orang-orang yang percaya Yesua, orang-orang yang sudah mengentenkan imannya ke akar iman yang benar, yaitu ke akar Ibrani, juga masih ada yang pola makannya itu belum mengikuti pola makanan kosher. Bahkan ada juga yang dengan dalih macam-macam mereka menyampaikan argumen-argumen yang tujuannya satu di antaranya itu untuk pembenaran. Nah di sini saudara, saya rindu suatu kali kelak ketika kita atau saudara menjumpai pertanyaan dan pernyataan yang seolah-olah itu membenarkan bahwa semua makanan itu boleh dimakan, maka kita sebagai orang yang percaya kepada Bapak Yahweh dan kita sebagai orang yang sekarang ini sedang belajar untuk taat dan melakukan Torah Bapak Yahweh, kita harus bisa menjawab setiap pertanyaan maupun setiap pernyataan yang dikatakan seolah-olah membenarkan bahwa semua makanan itu boleh dimakan. Tetapi tentu saja saudara, ketika kita menjawab setiap pertanyaan atau pernyataan itu harus dengan dasar firman yang benar, jangan dengan dasar pokoknya, karena pokoknya itu bukan jawaban. Ya, jadi suatu kali kelak, saya yakin saudara pasti akan berjumpa dengan orang-orang yang saya katakan tidak pro dengan makanan kosher, tapi makannya masih sembarangan. Dan ketika mereka masih makan sembarangan, mereka tentunya pasti akan menyanggah atau mereka pasti akan tidak setuju dengan kita yang sudah menjaga pola makanan kosher. Dan ketika mereka tidak setuju, tidak jarang mereka kemudian akan bertanya, entah itu pertanyaannya sifatnya benar-benar bertanya atau pertanyaan yang sifatnya hanya menjebak. Atau bahkan mungkin bisa saja mereka terang-terangan mengcounter iman percaya kita atau ketaatan kita soal makanan kosher. Nah di sini kita harus bisa menjawab saudara. Tapi sekali lagi tentu saja ketika kita menjawab itu harus dengan dasar firman Tuhan, bukan dengan dasar pokoknya. Nah malam ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menunjukkan beberapa argumen atau beberapa alasan yang kalau saya perhatikan seringkali argumen ini dipakai oleh orang
untuk menolak taat kepada Torah soal makanan kosher. Ya, kita akan coba lihat bersama-sama beberapa argumen yang biasanya sering dipakai orang untuk menolak taat kepada Torah soal makanan kosher ini. Yang pertama, saudara, biasanya orang menolak untuk taat kepada Torah soal makanan kosher atau makanan yang layak atau boleh untuk dimakan. Orang menolak untuk taat kepada Torah soal makanan kosher itu karena beranggapan nama Yesua itu kan nama yang penuh dengan kuasa. Nama Yesua itu kan nama yang berkuasa. Kan nama Yesua itu nama yang mampu mentahirkan dan menguduskan semua makanan. Dan aku percaya termasuk makanan yang low kosher atau makanan yang tidak kosher, makanan yang sebetulnya tidak layak untuk dikonsumsi itu, kalau didoakan dalam nama Yesua itu pasti akan sanggup mentahirkan makanan yang low kosher itu, sehingga makanan itu menjadi layak atau boleh untuk dimakan. Sampai di sini, saudara, kalau orang itu mengatakan demikian kepada saya mau tanya dua hal. Yang pertama, pertanyaannya, memang kamu yakin Yesua mau menguduskan makanan yang tidak kosher? Ya, itu pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, memang kamu tahu dari mana Yesua itu mau menguduskan makanan yang tidak kosher? Nah, sampai di sini mungkin orang akan menjawab begini, saudara. Lah itu buktinya aku makan daging korban, makan babi guling, makan babi bantal, makan babi kasur sekalipun, tak doain dalam nama Yesua terus tak makan, nyatanya enggak apa-apa. Nyatanya juga aku makan, aku enggak kejet-kejet, enggak keracunan dan enggak mati. Kalau orang ngomong seperti itu, saudara, saya akan katakan begini, jangankan makan babi, ya. Jangankan makan babi, jangankan makan daging korban. Orang yang main debus, tahu debus, saudara ya, kesenian debus itu ya. Atau katakanlah orang yang main apa itu, jaran neblek, jaran kepang itu. Itu makannya apa coba? Makannya itu beling sama paku. Dan pada waktu mereka makan beling sama paku, mereka tidak pakai doa dalam nama Yesua. Tapi apa ya, mereka mati? Enggak. Ya. Jadi di sini seharusnya kita ngerti, tidak terjadi apa-apa pada waktu kita makan makanan yang low kosher. Itu bukan berarti karena Yesua mentahirkan makanan itu. Jangan saudara kira Yesua mau mentahirkan makanan tidak kosher yang saudara makan. Yesua tidak akan mau, saudara. Wong yang saudara makan itu kontradiksi dengan yang dilarang Bapaknya, pasti Yesus tidak akan mau. Jadi ada dua kemungkinan, saudara, orang mengatakan demikian. Ya, ada dua kemungkinan orang itu mengatakan tidak masalah makan apa saja. Yang penting sebelum makan kita doakan dalam nama Yesua, kita ucapkan syukur, makanan itu akan menjadi berkat. Jari sopo. Saya tanya, kamu tahu dari mana Yesua itu pasti mau mentahirkan makanan yang low kosher yang kamu makan? Jadi jangan asal ngomong. Jadi ada dua kemungkinan, saudara. Orang mengatakan demikian. Yang pertama itu untuk pembenaran, yang kedua itu tafsir tapi salah. Kalau pembenaran sebetulnya karena orang itu masih suka makan semua makanan, tidak milih-milih. Karena makanan yang dia suka itu ada dalam daftar makanan yang tidak kosher. Maka alasannya seperti itu, bikin pembenaran. Kalau tafsir ya berarti dia coba nafsir firman, tapi nafsirnya keliru. Sebetulnya itu tidak perlu nafsir macam-macam. Cukup kita pegang kitab Wayikra atau kitab Imamat pasal ke-11 dan ayat-ayat pendukung lainnya, selesai. Karena ketika Bapak Yahweh menciptakan semua makhluk hidup, Bapak Yahweh itu tidak sekedar menciptakan, tapi Bapak Yahweh itu juga kasih fungsi
untuk setiap makhluk yang dia ciptakan. Saya ambil contoh seperti saudara dan saya. Manusia seperti saudara dan saya itu diciptakan, Tuhan juga kasih fungsi. Fungsinya apa? Sebetulnya kita itu dikasih fungsi untuk kesenangannya Tuhan. Gitu loh, untuk menyenangkan rohnya Bapak Yahweh. Itu fungsi kita. Nah, demikian juga dengan binatang yang diciptakan oleh Bapak Yahweh. Semua binatang yang diciptakan oleh Bapak Yahweh itu juga ada fungsinya. Saya ambil contoh babi, saudara. Di China, babi itu dipakai untuk milih sampah yang bisa di-recycle atau didaur ulang atau tidak. Ya, jadi di China itu ada satu peternakan babi yang kalau setiap pagi babi-babi yang ada di peternakan ini akan diangkut pakai truk dibawa ke TPA sampah. TPA itu tempat pembuangan akhir sampah. Lah nanti orang-orang yang ada di TPA itu sudah menyediakan satu tempat yang sudah dikasih batas, saudara. Ya, sudah dikasih batas. Jadi batasnya setiap hari itu beda-beda tempatnya. Kalau hari ini di sebelah utara dibatasi kira-kira 1000 meter persegi gitu ya. Besok di sebelah selatan 1000 meter persegi juga dikotai. Nah, babi yang dibawa dari peternakan tadi itu akan dilepas di area sampah yang sudah dikasih batas tadi. Nah, tujuannya apa? Nanti kita akan tahu, saudara. Nah, begitu babi itu dilepas, babi itu akan makan di situ, saudara. Ditunggui babi itu dari pagi sampai kira-kira siang hari sekitar jam 12, jam 1 siang. Babi itu kemudian akan diangkut lagi naik truk dibawa ke peternakan lagi. Kemudian setelah babi itu dibawa ke peternakan, sekarang gilirannya petugas-petugas TPA itu yang akan masuk ke tempat sampah yang sudah dikasih batas tadi. Gunungan sampah yang sudah dikasih batas tadi. Ngapain? Nah, petugas-petugas ini nanti akan memasukkan semua sampah yang sudah ada di batas tadi, di kotaan tadi, itu ke tempat recycle atau daur ulang. Nah, lalu fungsinya babi itu tadi apa? Jadi begini, saudara, ini kalau saya bayangkan itu seperti simbiosis mutualisme. Jadi yang pihak peternakan itu supaya tidak keluar banyak uang untuk kasih makan babinya, maka setiap pagi babinya itu dibawa ke tempat sampah supaya nyari makan dari situ. Nah, ini keuntungan dari pihak peternaknya. Tapi dari pihak tempat pengelolaan sampah ini, mereka diuntungkan apa? Mereka diuntungkan, mereka akan lebih mudah memilih barang-barang yang bisa didaur ulang. Karena kalau sampai di tempat sampah yang sudah dikotai itu masih ada barang-barang yang tidak dimakan oleh babi, berarti barang-barang itu artinya barang-barang yang pertama tidak bisa dimakan sama babi, dan yang kedua barang-barang itu barang yang kemudian bisa didaur ulang, gitu loh, saudara. Paham ya? Jadi kan seperti plastik, terus botol kaca, beling, karung itu kan tidak bisa dimakan babi. Nah, pada saat babi nemu itu akan ditinggal. Tapi kalau di dalam plastik sampah itu ada roti busuk, ada makanan busuk, sisa makanan, ada mungkin bangkai binatang, atau ada popok yang isinya selenya bayi, itu juga akan didudah-dudah. Lalu selenya dijilati, dimakan, bangkainya dimakan, sisa-sisa makanan yang sudah jamur dimakan, tapi kan plastiknya ini tidak dimakan. Nah, plastik, beling, kaca, karung yang tidak dimakan oleh babi ini kemudian dibawa ke tempat recycle atau daur ulang. Jadi petugasnya TPA itu tidak perlu sulit-sulit milih mana memisahkan antara plastik, beling, kaca dengan makanan, karena makanannya sudah dimakan sama babinya tadi. Jadi seperti itu, saudara. Nah, maka
inilah saudara, kenapa Bapak Yahweh itu melarang babi itu jangan dimakan. Karena Bapak Yahweh itu ngerti sifat dan karakteristik ciptaannya. Suka makan sampah dan kotor. Nah, masa binatang yang seperti ini kita makan dagingnya? Ya, coba saudara renungkan ini saudara. Bapak Yahweh itu ketika menciptakan setiap ciptaannya, dia ngerti sifat dan karakteristik ciptaannya. Wong yang menciptakan siapa tadi? Bapak Yahweh. Jadi pada saat Bapak Yahweh menciptakan babi pun, itu Bapak Yahweh yang ngerti sifat dan karakteristiknya seperti apa si babi itu. Maka inilah kenapa Bapak Yahweh itu melarang supaya babi jangan dimakan. Karena babi itu suka makan sampah dan kotor. Jadi coba saudara renungkan ini saudara. Nah, tapi kenapa saudara? Pertanyaannya kenapa babi itu bisa seperti ini saudara? Ya coba kita lihat lebih dalam. Kenapa sebetulnya babi itu tidak boleh dimakan? Babi dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan kata hasir. Nah, kalau kita urai kata hasir dalam bahasa Ibrani ini, kita cari arti dari masing-masing huruf Ibrani yang menyusun kata hasir, kita akan ngerti kenapa Bapak Yahweh itu melarang supaya babi itu jangan dimakan. Kalau kita melihat binatang yang satu ini dari pola pandang iman kita yang lama atau dari pola pandang Yunani, saya katakan kita tidak akan ngerti saudara, kenapa babi itu tidak boleh dimakan. Paling-paling kalau kita hanya melihat binatang yang satu ini atau melihat babi ini dari kacamata iman kita yang lama, paling-paling kita ngertinya babi itu tidak boleh dimakan ya karena dilarang Tuhan. Paling-paling pengertiannya hanya akan berhenti sampai di situ. Tetapi coba saudara renungkan, pernahkah kita merenung kenapa Bapak Yahweh itu sampai melarang kita makan binatang yang satu ini? Kenapa Bapak Yahweh itu sampai melarang kita makan babi? Hasir atau babi itu ditulis dengan 4 huruf Ibrani. Jadi babi itu bahasa Ibraninya hasir. Dan hasir itu ditulis dengan 4 huruf Ibrani. Yaitu huruf het, lalu huruf zayin, huruf yod, dan huruf res. Di mana huruf het itu memiliki arti separate, yang artinya memisahkan. Lalu huruf zayin itu memiliki arti diverse, yang artinya beragam, bermacam-macam, atau segala sesuatu. Lalu huruf yod itu memiliki arti work atau bekerja. Dan res memiliki arti poverty, yang artinya kemiskinan. Kemiskinan di sini ini berbicara tentang kelas bawah. Nah, jadi saudara, hasir atau babi ini sebetulnya adalah binatang yang bekerja untuk memisahkan barang-barang yang tercampur. Jadi hasir atau babi sebetulnya adalah binatang yang bekerja memisahkan barang-barang yang tercampur. Tapi bagi Bapak Yahweh sebetulnya babi itu hanya diciptakan sebagai binatang kelas bawah, yaitu binatang yang ditempatkan di sektor dalam tanda kutip recycle atau daur ulang dan bukan sebagai daging konsumsi. Jadi ini kenapa babi itu tidak boleh dimakan saudara. Ya, sekali lagi kalau kita hanya melihat binatang yang satu ini dari pola atau kacamata iman kita yang lama, ya paling-paling kita ngertinya kenapa kita tidak boleh makan babi. Ya karena dilarang Tuhan, paling-paling berhenti sampai di situ. Tapi lebih dalam dari hal ini saudara, kita diberitahu melalui kata hasir yang artinya babi itu sendiri. Dan ketika huruf-huruf Ibrani yang menyusun kata hasir itu kita urai, kita cari arti-arti dari masing-masing hurufnya. Ternyata kita diberitahu bahwa hasir atau babi itu sebetulnya binatang yang bekerja
memisahkan barang-barang yang tercampur. Tapi bagi Elohim atau bagi Bapak Yahweh, sebetulnya babi itu hanya binatang kelas bawah, diciptakan sebagai binatang kelas bawah gitu loh saudara. Yaitu binatang yang dalam tanda kutip ditempatkan di sektor recycle atau sektor daur ulang. Dan dagingnya itu bukan daging konsumsi sebetulnya. Nah, apakah ini suatu kebetulan? Tentu saja tidak. Karena di dalam iman percaya kita itu tidak ada yang namanya kebetulan. Tetapi di dalam iman percaya kita, semua yang berasal dari Bapa Yahweh, yang ada di dalam Torah, di dalam daftar Elohim, semuanya adalah kebenaran. Amin. Haleluya. Dan ini terbukti juga saudara, babi itu kotorannya juga di recycle sendiri. Kotorannya babi itu ternyata juga didaur ulang sendiri. Artinya beraknya, kotorannya itu juga dimakan sendiri. Loh, tidak percaya, babi itu kotorannya dimakan sendiri loh saudara ya. Ini yang saya sebut dengan babi itu kotorannya di recycle sendiri. Dan ini tepat persis dengan arti-arti dari huruf-huruf Ibrani yang menyusun kata hasir itu sendiri. Ya. Jadi babi itu makan kotorannya sendiri. Saudara tidak percaya? Ya, kalau tidak percaya, saya akan ajak saudara untuk melihat babi itu makan kotorannya sendiri. Ya, saudara yang nonton video ini sambil makan, makannya ditaruh dulu sebentar. Mari kita nikmati video ini dulu. Ya, jadi benar ya, babi itu makan kotorannya sendiri juga. Benar ya, yang ngomong bukan saya, tapi melalui video yang tadi saudara saksikan, kita ngerti babi itu makan kotorannya sendiri. Dan kalau perannya itu di sektor daur ulang, pertanyaannya berarti kotor enggak babi itu saudara? Sangat kotor, enggak cuma kotor tapi sangat kotor. Nah sekarang coba kita renungkan. Babi makan segala sesuatu pada saat dia memilah-milah makanan di TPA tadi. Itu berarti juga semua bakteri yang ada di barang-barang yang dia makan itu akan masuk kemana? Pertama masuk ke mulutnya, masuk ke perutnya, terus apa?
Dan yang pasti bakteri, kuman, penyakit itu akan mengkontaminasi dagingnya babi. Belum lagi kalau periputiumnya babi itu juga sering bocor, saudara. Periputium itu apa? Periputium itu semacam kantong pelindung penisnya babi. Nah, kalau periputium ini bocor, kencingnya itu akan merembes ke dagingnya babi. Maka kalau kita perhatikan pada waktu beli daging babi, itu daging babi itu baunya apa? Pesing apa wangi? Wangi. Siapa bilang babi itu pesing? Babi itu wangi. Babi ya pakai minyak wangi kok. Minyak wanginya merek Uyuh. Ya, jadi minyak wangi Uyuh. Jadi babi itu baunya wangi. Wangi Uyuh alias pesing. Nah, inilah kenapa saudara. Kenapa Bapak Yahweh itu melarang babi itu jangan dimakan. Karena babi itu kotor dan tubuhnya itu penuh dengan bakteri, kuman, penyakit. Nah, masa yang seperti ini kita makan? Ya, coba saudara renungkan. Sedangkan firman Tuhan itu sudah memberitahu tubuhmu itu baitnya ruah, baitnya roh. Masa baitnya roh dikasih yang pesing-pesing begini. Ya ndak betah Roh Kudusnya. Jangankan Roh Kudus, kita bertamu ke rumah orang. Lalu orang itu anaknya kalau kencing dia acar-acar dari belakang sampai depan. Di sofa ruang tamu dia kencing, di lantai dia kencing, di meja dia kencing. Kan jadinya pesing ruangan itu. Coba kita bertamu ke rumah yang seperti ini, betah enggak kira-kira? Saya yakin enggak betah, kalau saya enggak betah saudara. Nah, kalau Ruach HaKodes, Roh Kudus atau firman Tuhan itu sudah memberitahu bahwa tubuhmu itu baitnya ruah atau baitnya roh. Masa yang seperti ini kita makan saudara? Ya, masa Roh Kudus itu kita sambut sama yang pesing-pesing. Ya, jadi saudara yang masih suka makan babi, saudara renungkan ini ya. Kemudian yang berikutnya saudara, biasanya orang menolak untuk taat kepada Torah soal makanan kosher itu karena mempersenjatai diri dengan ayat dari kitab Matius atau kitab Matius pasal ke-15 ayat yang ke-11 yang dikatakan bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Orang kalau mempersenjatai diri pakai ayat ini sebetulnya ketahuan kalau orang ini sebetulnya tidak paham firman tapi asal nyomot ayat. Ayat ini saudara, ini bukan berbicara soal makanan secara literals. Tapi ayat ini sebetulnya berbicara soal kebiasaan sebelum makan. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini satu perikop penuh, kita akan ngerti bahwa sebetulnya kasusnya waktu itu Yesua itu kan sedang dicobai gitu loh, didakwa oleh siapa? Oleh ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi. Soal apa? Soal murid-muridnya yang pada waktu itu mereka makan roti tapi mereka ndak cuci tangan dulu. Karena kebiasaan orang-orang Yahudi itu kan kalau mau makan mereka selalu cuci tangan. Nah, maka ketika ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi ini melihat murid-murid Yesua tidak cuci tangan, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya Yesua ini langsung dijadikan celah oleh ahli Torah dan orang Farisi untuk mendakwa Yesua. Jadi kalau orang nyomot ayat ini untuk pembenaran, ini ketahuan sebetulnya orang itu tidak ngerti ayat, tidak paham firman, tapi asal nyomot ayat. Ya, jadi kasusnya itu latar belakangnya seperti itu, maka dibaca semua, jangan sepotong-sepotong. Kasusnya latar belakangnya itu pada waktu itu Yesua itu sedang dicobai gitu loh, didakwa, dicari-cari kesalahannya sama ahli Torah dan orang-orang Farisi. Karena mereka melihat murid-muridnya Yesua itu katanya mengikuti guru besar mereka. Katanya Yesua itu kan guru besar. Lah kok ini guru besar itu kan ngajari Torah. Lah kok ini murid-muridnya makan tidak cuci tangan.
Nah, ketika melihat murid-murid Yesua maka tidak cuci tangan, hal itu dijadikan sebagai celah untuk mendakwa Yesua. Nah, tapi karena Yesua itu dipenuhi dengan hikmat, di situ Yesua mengatakan apa? Yang najis itu bukan yang masuk ke dalam mulut, tapi yang keluar dari mulutlah itu yang najis. Artinya mau makan tidak cuci tangan pun itu tidak masalah, ya, malah vitaminnya banyak. Dan ketika Yesua mengatakan yang najis itu yang keluar dari mulut, yang dimaksud itu perbendaharaan atau isi jantung hatinya manusia. Karena dari jantung hati itu bisa muncul pikiran-pikiran jahat, bisa muncul pikiran-pikiran membunuh orang, bisa muncul pikiran-pikiran untuk berzina, mencuri, dan segala bentuk kejahatan lainnya. Coba kita baca kitab Matius pasal ke-15 ayat 18 sampai dengan yang ke-20. Di situ dikatakan, namun apa yang keluar dari mulut, ia timbul dari jantung hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Sebab dari jantung timbul pikiran-pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, penghujatan. Inilah hal-hal yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan tak berbasuh atau makan tidak perlu cuci tangan sekalipun tidaklah menajiskan orang. Ya, jadi yang dicomot itu cuman ayat 11-nya. Tapi ayat 18 sampai ayat 20-nya disingkirkan. Tujuannya untuk apa? Tidak lain untuk pembenaran. Dan ini berarti juga saudara, sekalipun makannya makanan kosher, tapi kalau jantung hati dan sikapnya itu jahat sama orang, itu juga percuma. Ya, jadi sekalipun saudara itu berusaha untuk taat kepada Torah, tapi kalau isi jantung, hati, pikiran saudara itu cuman isinya jahat sama orang, ya, itu juga percuma. Saudara taat makanan kosher itu juga percuma, tidak ada artinya. Karena bagi Bapak Yahweh yang terpenting itu apa? Yang keluar dari jantung hati melalui mulut kita. Jadi sekali lagi, kalau orang memakai ayat ini untuk pembenaran, untuk tidak mau taat kepada Torah soal makanan kosher, itu sebetulnya sedang menunjukkan kalau orang ini tidak ngerti firman, tapi asal comot ayat. Kemudian yang ketiga saudara, biasanya juga orang menolak untuk taat kepada Torah soal makanan kosher, itu karena mempersenjatai diri dengan ayat dari kitab Ma'aseh Haslihim atau kitab Kisah Para Rasul pasal ke-11, ayat pertama sampai dengan yang ke-9. Yaitu ketika Kepa atau Petrus itu dibawa dalam pemandangan alam roh, ketika berdoa, Kepa melihat di situ ada kain lebar yang di atasnya terdapat binatang-binatang, dan pada waktu itu ada suara yang mengatakan, sembelihlah dan makanlah. Saudara, ini juga ayat yang paling getol, paling sering dipakai oleh orang untuk dijadikan sebagai pembenaran. Coba kamu lihat itu, Petrus saja yang rasulnya Yesua, itu juga disuruh Tuhan makan dagingnya binatang najis. Coba kamu baca itu Kisah Rasul pasal ke-11. Sekali lagi, ini juga orang yang tidak ngerti firman sebetulnya, tapi cuman asal nyomot ayat. Tujuannya masih sama, tidak lain untuk pembenaran. Ayat yang mengartikan penglihatannya Kepa atau penglihatannya Petrus dibuang, diambil ayat yang bisa membenarkan pendapatnya sendiri. Di sini saudara, kita harus tahu bahwa penglihatan Kepa atau Petrus ini bukan berarti Kepa itu disuruh makan secara letterless daging binatang yang ada di penglihatannya. Tapi binatang-binatang yang tampak turun dari langit di penglihatan Kepa, itu sebetulnya simbol atau gambaran dari bangsa-bangsa atau orang-orang di luar Yahudi. Atau kita menyebutnya dengan apa? Goyim.
yang harus dilayani oleh Kepa atau Petrus dan tidak boleh ditolak perintah pelayanannya. Karena apa? Karena Bapak Yahweh sendiri yang memerintahkan Kepa atau Petrus untuk melayani mereka. Coba saudara perhatikan, ada benang merah sebetulnya, itu di pasal ke-10 ayat 11 sampai dengan yang ke-15. Dan benang merahnya itu berkaitan dengan ayat 19 sampai 20 di pasal yang ke-10. Coba kita baca ya. Ma'aseh Haslihim pasal ke-10 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-15 dan 19 sampai dengan yang ke-20. Di situ dikatakan, dan dia melihat langit yang terbuka dan sebuah wadah seperti kain lebar yang terikat pada keempat sudutnya yang turun kepadanya dan dibiarkan turun ke atas tanah. Di dalamnya terdapat segala macam binatang berkaki empat dari darat dan binatang-binatang buas dan binatang-binatang merayap dan burung-burung di udara. Dan datanglah suatu suara kepadanya, "Hai Kepa," atau "Hai Petrus, bangun, sembelihlah dan makanlah." Namun Kepa berkata, "Tidak ya Elohim, tidak ya Tuhan, karena aku tidak pernah makan setiap yang cemar atau yang najis." Dan suatu suara datang lagi kepadanya untuk kedua kalinya, "Apa yang Elohim tahirkan, janganlah engkau mencemarkannya." Lalu kita lihat ayat 19 sampai 20, di situ dikatakan, dan sementara Kepa atau Petrus sedang merenung tentang penglihatan itu, Roh berkata kepadanya, "Lihatlah, ada 3 orang yang sedang mencarimu. Namun setelah bangun, turunlah dan pergilah bersama mereka dengan tidak ragu-ragu, sebab aku telah mengutus mereka." Ya, jadi ini maksud Kepa disuruh makan binatang-binatang yang ada di penglihatannya, bukan makan secara letterleks. Jelas tidak mungkin, wong Bapak Yahweh yang bikin aturan makanan kosher, masa Bapak Yahweh nyugui binatang ndak kosher ke Petrus? Kira-kira ketemu ndak saudara? Ndak akan ketemu, jelas ndak mungkin. Tapi makanlah yang dimaksud di sini itu dalam artian disuruh melayani, gitu loh saudara. Nah, kalau saudara belum paham dengan ayat ini, saya akan coba menerjemahkan ayat ini dengan sebuah ilustrasi saudara. Kira-kira ilustrasinya begini saudara. Katakanlah ada seseorang yang datang kepada saya. Lalu orang itu bertanya begini, "Pak Dino, mohon maaf, saya mau tanya, kalau boleh saya tahu orang-orang yang dilayani Pak Nino itu dari kalangan mana saja ya? Apa hanya dari kalangan Kristen, Pak?" Nah, karena saya merasa saya tidak hanya melayani Tuhan untuk kalangan kekristenan, tapi semua orang dari semua iman percaya dan kalangan itu saya layani, maka saya akan mengatakan kepada orang ini begini saudara, "Oh tidak, saya tidak hanya melayani orang-orang dari kalangan Kristen saja, tapi semua orang dari semua iman percaya. Pokok siapa saja yang mau mendengar kebenaran, saya akan makan itu, ya. Saya akan layani. Saya pokok akan makan semua orang dari semua iman percaya." Nah, tapi pertanyaannya, apakah saat saya mengatakan semua orang dari semua iman percaya itu saya makan, apakah itu artinya saya kanibal? Tentu saja tidak. Tapi maksud dari saya makan di sini itu artinya saya tidak tebang pilih, tidak milih-milih gitu loh saudara. Semua orang saya layani dengan sukacita. Jadi seperti itu pengertian makanlah yang diucapkan Yesua kepada Kepa atau kepada Petrus ini. Nah, tetapi pertanyaannya sekarang saudara, kenapa bangsa-bangsa di luar Yahudi itu disimbolkan dengan binatang-binatang yang najis oleh Bapak Yahweh? Orang-orang di luar bangsa Yahudi
disimbolkan dengan binatang-binatang yang najis oleh Bapak Yahweh, itu karena bagi Bapak Yahweh, bangsa-bangsa di luar bangsa Israel atau bangsa Yahudi adalah bangsa yang najis, bangsa yang suka menajiskan dirinya dengan menyembah berhala, dan bangsa yang suka memakan semua makanan. Nah, semua binatang yang tampak di penglihatan kepa, itulah makanannya bangsa Goyim. Karena binatang-binatang itu simbolnya orang Goyim atau simbolnya orang-orang di luar Yahudi. Jadi Petrus itu tidak disuruh makan secara letterleks binatang-binatang yang ada di penglihatannya. Karena binatang-binatang itu simbol dari orang-orang di luar Yahudi yang harus dilayani siapa? Petrus atau Kepa. Nah, jadi seperti itu saudara, yang dimaksud dengan penglihatannya Kepa atau Petrus ketika dia dibawa dalam pemandangan alam roh dan di situ dia melihat ada satu kain yang terbentang lebar dan di atas kain itu, di atasnya terdapat binatang-binatang buas dan binatang-binatang yang najis. Lalu pada saat yang bersamaan ada suara, "Hai Kepa, hai Petrus, bangunlah, sembelihlah dan makanlah." Jadi artinya sembelihlah dan makanlah itu artinya orang-orang yang disimbolkan dengan binatang-binatang najis ini yang adalah orang-orang di luar orang Yahudi, itu disuruh Bapak Yahweh untuk dilayani oleh Kepa atau dilayani oleh Petrus. Cuman pertanyaannya, kenapa sampai terjadi kasus seperti ini? Istilahnya begini, kenapa untuk melayani orang saja atau untuk melayani orang Goyim yang bukan orang Yahudi saja, Petrus itu mesti dibawa dalam pemandangan alam roh dulu saudara. Nah, ini karena Petrus sampai dibawa dalam pemandangan alam roh sebelum dia melayani orang-orang Goyim, itu karena bagi orang-orang Yahudi itu pantang untuk dekat-dekat dengan Goyim. Maka di pasal 10 ayat 28 Petrus itu ngomong apa? "Terlarang bagiku seorang Yahudi untuk dihubungi atau didatangi orang asing." Nah, kata orang asing di situ itu yang dimaksud siapa? Goyim atau orang-orang di luar Yahudi. Maka Petrus ngomongnya apa tadi? "Terlarang bagiku seorang Yahudi dihubungi atau didatangi oleh orang asing." Gitu loh saudara. Ya, coba kita baca lagi ya. Apa ini jenenge? Kitab apa mau? Ya, kita coba baca Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-28-nya. Jadi langsung turun ayat 28-nya. Di situ dikatakan, "Dan dia atau Petrus berkata kepada mereka, 'Kamu tahu betapa terlarang bagi seorang Yahudi untuk dihubungi atau didatangi oleh orang asing. Tetapi Elohim telah menunjukkan kepadaku agar tidak menyebut seseorang siapapun cemar atau najis.'" Ya. Jadi ini latar belakang kenapa Petrus itu dibawa melihat pemandangan ada binatang-binatang yang turun dari langit dan disuruh nyembelih. Lalu disuruh apa? Makan. Bukan disuruh makan secara letterleks, tapi disuruh melayani, saudara. Paham saudara ya? Jadi ini yang dimaksud dengan kata-kata Tuhan ketika mendatangi Petrus lewat pemandangan alam roh. Dan waktu itu Tuhan katakan apa? "Bangun, sembelihlah dan makanlah." Jadi makanlah di sini artinya bukan disuruh makan binatang-binatang yang najis ini secara letterleks, tapi disuruh melayani mereka. Ya, paham saudara ya? Ya, jadi ini yang ketiga, argumen yang biasanya dipakai oleh orang untuk menolak taat kepada Torah soal makanan kosher. Kemudian yang berikutnya, biasanya orang menolak untuk taat kepada Torah soal makanan kosher itu karena beranggapan
soal makanan itu tidak menyangkut soal keselamatan. Ya. Jadi ada alasan lagi untuk orang itu tidak mau taat Torah soal makanan kosher. Mereka mengatakan apa? Soal makanan itu tidak nyangkut soal keselamatan. Kalau orang itu mengatakan demikian, saya katakan boleh-boleh saja. Orang beranggapan demikian. Tapi ingat, ya, coba ingat baik-baik kisahnya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa dulu jatuhnya juga dari mana? Juga dari makanan loh. Betul saudara ya? Karena apa? Karena memakan buah dari Etz Hada'at Tov Wara, atau memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan yang jahat. Dan ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka tidak hanya kehilangan kemuliaan Elohim, tapi kejatuhan mereka membuat semua umat manusia itu jadi ikut kehilangan keselamatan. Kalau kita renungkan saudara, begitu fatal akibat dari kejatuhan seseorang yang bernama Adam dan Hawa itu. Yang jatuh 2 orang ini, tapi yang kena akibatnya berapa orang? Seluruh dunia ini kena akibatnya. Semua manusia yang ada di muka bumi pada waktu itu jadi ikut kehilangan keselamatannya. Sehingga jatah tempat tinggal manusia yang seharusnya di taman yang diciptakan Bapa Yahweh di sebelah timurnya Eden, harusnya itu jatah tempat tinggalnya itu sudah dibikinkan di taman yang ada di sebelah timurnya Eden. Sekarang tempat tinggalnya itu harus pindah kemana saudara? Ke api neraka. Gara-gara apa? Gara-gara dosanya 2 orang ini. Tapi karena kemurahan Bapa Yahweh, saat ini saudara dan saya kita kembali diselamatkan melalui kematian Yesua. Karena ketika Yesua itu mati, sebetulnya waktu itu Yesua itu sedang masuk ke dalam jurang kebinasaan. Kenapa Yesua masuk dalam jurang kebinasaan? Karena Yesua itu mendapati bahwa di dalam jurang kebinasaan itu ada kehidupan di sana yang harus dia selamatkan. Dan kehidupan yang ada di jurang kebinasaan yang harus diselamatkan oleh Yesua waktu itu, kehidupan itu tidak lain adalah kehidupan saudara dan saya. Amin. Maka kita mengenal ungkapan apa? Yesua mati supaya kita hidup. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau ada orang yang mengatakan soal makanan itu tidak menyangkut soal keselamatan, boleh-boleh saja. Tapi Anda harus ingat, Adam dan Hawa itu dulu jatuhnya juga dipicu soal apa? Makanan. Ya. Nah lalu sebetulnya apa yang membuat Adam dan Hawa kehilangan kemuliaan Elohim? Apakah yang membuat Adam dan Hawa itu karena buah pengetahuan baik dan jahatnya? Saya katakan bukan. Yang membuat Adam dan Hawa kehilangan kemuliaan Elohim dan keselamatannya sehingga membuat mereka jadi rentan terhadap dosa, itu karena mereka tidak taat dengan perintah Elohim. Kan Bapak Yahweh sudah ngomong, semua buah dari pohon yang ada di taman ini, buahnya boleh kamu makan. Terkecuali 1 buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman ini. Kamu tidak boleh memakannya. Tapi rupanya Adam dan Hawa lebih mendengar omongannya siapa? Omongannya Bapak Yahweh atau omongannya nahas? Omongannya nahas yang lebih didengar oleh Adam dan Hawa, sehingga mereka jatuh dalam dosa. Nah, pertanyaannya sekarang, akankah keselamatan yang sudah kita terima melalui kematian Yesua akan kita hilangkan lagi melalui ketidaktaatan kita? Ya, tadi saya sudah memberitahu kepada saudara,
Yesua itu sampai mau mati demi jiwa kita. Yesua itu sampai mau masuk dalam jurang kebinasaan karena dia melihat di dalam jurang kebinasaan itu ada kehidupan yang harus aku selamatkan. Dan kehidupan yang harus Yesus selamatkan dari jurang kebinasaan itu tidak lain adalah kehidupan saudara dan saya. Pertanyaannya sekarang coba saudara jawab dan saudara renungkan. Akankah keselamatan yang sudah kita terima melalui kematian Yesus ini akan kita hilangkan lagi melalui ketidaktaatan kita? Pilihan saudara ada di tangan saudara dan saya. Cuman kalau saya tidak mau saudara, ya, karena apa? Yang pertama saya melihat pengorbanan Yesus buat saya itu tidak bisa tergantikan oleh apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, selain keselamatan yang akan saya terima ketika saya taat Torah soal makanan kosher, ketaatan itu juga baik untuk tubuh dan kesehatan saya. Ya, maka kalau saya ditanya apakah atau akankah keselamatan yang sudah kita terima melalui kematian Yesus ini akan kita hilangkan lagi melalui ketidaktaatan kita? Oh, kalau saya sorry, saya tidak mau. Ya. Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Cuman kalau saya tidak mau. Karena selain keselamatan yang akan saya terima ketika saya taat Torah soal makanan kosher, ketaatan saya percaya itu juga baik untuk tubuh dan kesehatan saya. Jadi kalau saya ditanya haruskah kita makan makanan yang kosher sesuai perintah Bapak Yahweh, saya katakan harus. Karena ketaatan kita dalam segala hal, termasuk kepada makanan kosher, itu tidak hanya menyelamatkan tubuh kita, tapi ketaatan kita dalam segala hal, termasuk kita taat soal makanan kosher, itu juga akan menyelamatkan jiwa roh kita kelak ketika Yesus datang nanti. Amin. Ya, jadi saudara mau selamat, taatlah supaya saudara dan saya masuk dalam barisan orang-orang yang diselamatkan. Tapi kalau saudara tidak mau taat, ya monggo, go ahead, silahkan. Karena sekali lagi Bapak Yahweh itu Tuhan yang tidak pernah memaksa umatnya. Sekalipun dia tahu umatku manusia itu aku yang menciptakan dan sesungguhnya aku sangat mengasihi umat manusia ciptaanku. Tetapi kalau aku berikan kepada mereka tiket keselamatan satu persatu dan mereka menolak, it's okay, tidak jadi masalah. Aku akan berikan tiket keselamatan ini kepada yang mau menerima. Itu loh saudara. Ya, jadi tidak masalah kalau saudara tidak mau taat kepada Torah soal makanan kosher satu di antaranya, ya tidak masalah. Tetapi saudara harus mau menerima konsekuensinya juga. Jadi saudara mau selamat, taatlah supaya saudara dan saya masuk dan pasti masuk dalam barisan orang-orang yang akan diselamatkan Adonai Yesua. Kelak ketika Adonai Yesua sebentar lagi datang menjemput kita dan mengangkat kita di awan-awan kemuliaannya. Amin. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya.